Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasiswa program sarjana di kelas eh, C dan D semester 6 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 kita melaksanakan perkuliahan untuk yang pertama kalinya yang seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis jam ke-3 ke-4 dan 5 ke-6 kalau tidak salah di kelas C dan kelas D. Bapak sudah mengkomunikasikan dengan pihak PJ untuk kelas D itu ada Kang Firdas, kemudian di kelas C ada Teh IPA ya, untuk bisa mengkondisikan jadwal agar posisinya tidak bentrok. Jadi Bapak ngasih tahu dari sekarang. Jadi kebetulan home base sehari-hari ngajar di fakultas di program pasca sarjana ya di UIN, di UIN. Jadi hari Kamis itu suka kegiatan ujian, ujian komprehensif, sidang munakosah, sidang proposal. Itu dijadwalkannya di hari Kamis. Karena hari Kamis di pasca kebetulan memang tidak ada jadwal mengajar. Jadi dosen tuh nggak ada jadwal mengajar hari Kamis. Mau kelas reguler, kelas karyawan itu kalau reguler Senin sampai Rabu, kalau karyawan Jumat Sabtu. Nah, makanya Kamis itu suka dijadikan sebagai kegiatan ujian. Nah, daripada pada daripada kalau apa posisi ngajar terganggu gara-gara nanti ujian, nanti Bapak jadi jarang masuk kan kesalahan ada di Bapak akhirnya. Nah, makanya dikondisikan biar dilihat dari sisi waktu kayaknya untuk kelas D itu bisa pindah jadwal ke jam pertama ke pertama kedua ya Kang Firdas atau ketiga keempat jamnya pas. Tiga ke empat Pak, sama kayak hari apa? Hari Kamis. Oh iya, nggak maksudnya yang hari Rabu pindah ke hari Rabunya. Oh, iya sama Dua, jam tiga ke empat. dua jadwal ya, artinya cuma beda hari aja. Nah, untuk kelas C itu juga sama, jadi dipindah ke hari Rabu pukul 06 50 sampai 8.30. Nah, itu karena apa? Khawatir nanti kalau misalkan bentrok jadwal dengan menguji dan lain-lain. Bapak harus mengatakan ini dari awal supaya tidak ada apa kesan bahwa ini dipaksakan atau karena kepentingan yang lain. Nggak ada ya, nggak ada. Tapi prinsipnya ini untuk menjaga stabilitas perkuliahan. Toh ternyata dilihat di jadwal pun kalian ya kelas C dan kelas D untuk hari Rabu itu ternyata jam pertama sampai jam keempat itu kosong tuh ya, rata-rata kosong. Jadi kalau kemudian kalian bisa pindah ke hari Rabu itu sebetulnya tinggal kalian bisa komunikasi dengan dosen yang hari Kamis yang lain, ya nanti kan bisa pindah semua ke hari Rabu, jadi Kamis bisa tidak ada kuliah, tidak harus ke kampus masalahnya. Dan kalau tidak ada ke kampus kan, ya kalau bahasa anak kosan mah mengurangi budget, nah gitu ya, mengurangi pengeluaran gitu. Tapi itu bukan alasan, prinsipnya ini adalah demi perkuliahan kita bisa berjalan selama 16 kali pertemuan tanpa ada eh, apa keabsensian satupun. Oke, itu dari Bapak dulu. Nah, sekarang Bapak mungkin pengen dengar dulu nih dari kalian, biar nanti bisa apa, bisa eh, berkenalan lebih lanjut. Nah, gitu. Ini kan ada berapa nih? Baru ada 55 nih, sambil ngabsen saja. Nanti
Silakan Kang Firdas, Kang Taifa dulu dah dari kelas C ya. Sudah ada belum? Taifa ada? Ada Bapak. Oke. Sok diatur teman-temannya dalam satu dalam satu list dari absen pertama sampai dengan absen terakhir. Kelas C dulu, sudah kelas C nanti kelas D. Mohon untuk menyebutkan nggak lama kok ya, nggak usah pakai salam atau nggak usah assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah lah, langsung saja. Pertama sebutkan nama lengkap, oke, boleh dicatat bisa lupa, nanti bisa menyebutkannya biar seragam. Pertama menyebutkan nama lengkap, kemudian yang kedua tempat tanggal lahir di mana, usia sekarang berapa tahun, pengen tahu aja gitu. Kali aja ada yang ulang tahun bulan akhir Februari kan. Kemudian yang ketiga, asalnya dari mana? Kamu harus menyebutkan lokasi tempat tinggal kamu dari mana. Jangan gini, asalnya Bandung, Pak. Jangan gitu, tapi saya di Jalan Anu, Kecamatan Anu, Kota Bandung. Itu kan jelas. Udah Bandung terlega gitu ya. Kemudian yang keempat, kamu sebutkan asal kamu dari mana. Asal kamu dari mana itu maksudnya sekolahnya dari mana. Tadi mah asal rumah, sekarang asal apa? Asal sekolahnya. Kemudian yang kelima, kamu sekarang tinggal di mana? Tinggal di mana itu artinya apakah di pesantren kah atau kamu ngekos kah? Kalau kamu ngekos di mana disebutin, ya. Kemudian yang keenam, aktivitas kamu sekarang apa selain kuliah? Apa kamu 100% hanya kuliah saja, tidak kemana-mana? Atau kamu beraktivitas di organisasi juga? Kamu boleh sebutin organisasinya apa? Mau intra, mau ekstra juga boleh gitu. Kemudian, apakah kamu juga hari ini mengajar? Kan siapa tahu anak PAI kan rata-rata juga suka ngajar gitu ya. Nah, ini waktunya cukup singkat saja. Kalau misalkan satu orang 1 menit juga kan bisa kebayang berapa menit semua. Jadi biar cepat saja karena ini kan direkam. Jadi nanti Bapak bakal ngedeteksi satu persatu. Jangan lupa nomor urut absen. Kan ada tuh ya nomor urut absen disebutin juga. Jadi contoh saya M Syahdan nomor absen sekian. Nah, saya bla 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 bla. Ya. Oke Kang Fidas dimulai dari Kang Teifa dulu deh, kelas C dulu, kelas C. Boleh. Nanti kan sambil ngabsen nanti ketahuan mana yang belum hadir, mana yang hadir. Ya. Oke. Kalau lewat dari 7.20 nanti Bapak akan close ininya ya, close kelasnya untuk tidak bisa masuk lagi di hostnya, nanti harus ada apa izin host. Makanya tolong dikasih tahu di grupnya. Kalau belum masuk juga ya nanti nggak ada absen untuk pertemuan pertama ya. Pak silakan. Oke, yang pertama Gita Anggraeni. Oke. Nama saya Gita Anggreni, usia 20 tahun, tempat tanggal lahir Ciamis 26 Juni 2004, Hmm. alamat di Kecamatan Cibiru, Kelurahan Cipadung, Kota Bandung. Kemudian asal sekolah MA Manbaul Huda. Kegiatan lain selain kuliah yaitu mengajar di DTA. DPA mana itu? DTA Al-Misbah di Cipadung. Oh, Cipa. Oke. Lanjut. Gina Badriatun Nisa. Oke, perkenalkan nama saya Gina Badriatunisa. Sekarang umurnya 19, bulan depan 20. Sekolahnya dulu di MA Persi 110 Manbaul Huda. Tempat tinggalnya di Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Kalau sekarang kebetulan dapat beasiswa Rubin, jadi rumah binaan gitu. Itu di Cipadung, jadi kosnya di Cipadung. Terus kegiatan selain kuliah itu pertama magang di organisasi mataharikita.co sebagai manajer konten internal dan ngajar juga setelah habis maghrib di gerakan maghrib mengaji di Masjid At-Tarbiyatul Islamiyah. Itu Pak. Oke. Lanjut. Hafsah Husni. Perkenalkan nama saya Hafsah Husni Tazkiyah. Asal dari Bandung.
di Ujung Berung, umur 21 tahun, tinggal di rumah di daerah Ujung Berung. Itu kelihatannya. Hah? Apa, Pak? Wajahnya kelihatan sepotong. Sok. Untuk kegiatan belum ada sih, lagi nyari-nyari lagi. Gitu. Oke. Kasih. Ya. Siapa lagi? Udah, Teh Hapsah? Udah, Teh. Selanjutnya Haikal Fauzul. Haifa Suraya, maaf. Baik, saya Hifa Soraya Bahiyah, absen urut 04, umur 21 tahun, lahir di Bandung, tanggal 22/2003 bulan Juni. Tinggal di Kampung Salakopi, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan selain kuliah, saya aktif di organisasi luar sebagai tim jurnalistik di Odessa, Indonesia. Juga mengajar di dekat rumah, Madrasah Al-Abdani. Terus tinggal sekarang ngekos di Jalan Anyalir 1, 027 di Cimencerang. Udah, Bapak, sekian. Haikal Fauzul. Baik, nama saya Haikal Fauzul Adim. Tempat tanggal lahir Banjar 21 Juni 2003. Untuk tempat kosan di Cibiru. Umur 21. Untuk kegiatan untuk sekarang belum ada, Pak. Jadi kuliah doang? Iya, Pak. Oke. Freelance paling. Oke. Lanjut. Terima kasih. Ambil ngabsen, sok. Haikal Fikri. Haikal Fikri ada. Ada orangnya? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, lanjut dulu yang lain. Sok. Eliza Fadilatullah. Perkenalkan, nama saya Haliza Fadilatul Alhaq. Tempat tanggal lahir Bandung, 25 Maret 2003. Usia 21 tahun, asal dari Cigondewah Hilir, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Asal sekolah dari Al-Basyariah, sekarang tinggal di rumah. Terus aktivitas selain kuliah, mengajar. Ngajar di mana? Di Al-Basyariah, Pak. Oh, di pasar. Oke. Hari Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ari Nugraha. Tempat tanggal lahir Garut 17 Maret 2004. Asal sekolah dari SMK Al-Halim Garut. Kegiatan selain kuliah membantu usaha orang tua. Sekian. Kelas ini Hasanur. pernah, bentar, Daifah, dulu kelas ini pernah, iya, pernah mata kuliah fikih kalau nggak salah ya? Iya, pernah, Pak. Oke. Berarti grupnya masih ada nggak itu? Ada ya? Coba dilihat lagi nanti grupnya. Yang fikih muamalah ya? Muamalah jinayah. Muamalah jinayah, iya. Saya lihat Kang Hari ini, saya familiar nih masalahnya, rambutnya masalah gitu. Unik. Oke, next. Biar tahu lagi aja nih kenalan yang kedua kalinya, ya. Iya. Oke. Hasanur Bakti. Ya, baik. Nama saya Hasanur Bakti. Tempat tanggal lahir Sukabumi 22 Januari 2004. Umur 21.
Eh, untuk sekarang tinggalnya di Pondok Pesantren Al-Wafa dan untuk kegiatannya kuliah saja. Kuliah saja. Oke. Kosnya di mana? Ngekos apa pesantren? Pesantren, Pak. Pesantren ya. Oke. Apa lagi? Hasna Yusriyah Herlambang. Ya, perkenalkan nama saya Hasna Yusriyah Herlambang. Tempat tanggal lahirnya di Bandung 9 November 2003, usianya 21 tahun. Terus asal rumah dari Kecamatan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Desa Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung. Asal sekolahnya dari Pesantren Al Ma'tuk Sukabumi. Terus saat ini ngekos di Jalan Persada Cimencrang. Oh, kamu di Alma tuh. Iya, Iya. Saya pernah jadi pengawas di Alma tuh. Dah lama. Tahun berapa kamu keluar dari Alma tuh? tahun 2021 berarti, Pak. 2021. Oh iya, saya masih di sana berarti. Oke, next. Heba LCC. Ini masih ada yang pada keluar ya, baru masuk. Saya Mufidah ya baru masuk. Oke, next. perkenalkan, nama saya Hebal Sisi, tempat tanggal lahir Bekasi 15 September 2004, eh, usianya 21 tahun, asal rumah itu di Bekasi Utara, Kali Abang Tengah, sekolah dari MA Anida Al Islami, tinggal di kos di Jalan Anyelir, aktivitas sehari selain kuliah itu mengajar ngaji di MDA. MDA mana? Bekasi Utara, Pak. Wah, kapan berangkat pulang? Kan kamu kuliah. Ya Pak, kalau lagi pulang aja di rumah. Oh, Ajar. kalau sehari-hari di kosan mah enggak ya? Enggak. Oke, next. Helmi Arsyad. Ini udah 7.20 ya. Terakhir Zahran Akil nih. Join masuk. Setelah ini nggak bisa lagi masuk nih. Ini ada Akas Narang. Kenapa baru masuk nih? Kok di admit dulu lah. Nanti mah jangan sampai ada yang telat begini nih. Sudah 7.21 masih belum masuk. Gimana sih? Oke, hebat. Terima kasih. Next. Helmi Arsyad ada. Hilma Syahira Putri. Hadiroh. Ya. Perkenalkan, nama saya Hilma Syahira Putri, tempat tanggal lahir Bekasi 30 Oktober 2003, asal tinggal Bekasi, dan untuk sekarang tinggal di Asrama Al-Mumtaz Cinunuk, umur 21 tahun, untuk kuliah, selain kuliah mengajar. Terima kasih. Hilman Naupal. Ini juragan Zoom siapa ini? Ganti namanya nih. Siapa ini? Pak ini juragan Zoom siapa ini? Juragan. Ini buat mereka yang baru masuk. Bapak masuk dulu sekarang ya. Nanti itu jangan sampai telat lagi nih. Seperti Hansa, Ihsan, Hilman, barusan baru masuk nih. Oke lah, pertemuan sekarang dimaafkan ya. Tapi kalau untuk pertemuan-pertemuan berikutnya karena Bapak yang jadi host, jadi semua diatur lewat dari jam sekian udah nggak bisa masuk lagi berarti absen. Mohon diperhatikan banget ya. Oke, next. Hilman Naupal. Hadir.
Hadir. Yuk, silakan. Perkenalan Hail Hilman. Oh, mungkin belum tahu dia masuknya telat. Yang lain dulu deh, supaya tahu. Hotpal Hotpal. Hotipal. Hadir. Ya. Perkenalkan, nama saya Hotipal Hotpal. Tempat tanggal lahir Lebak, Banten, tanggal 6 Juli 2003. Pak, wajahnya full, coba Usia bisa nggak itu? Handphonenya coba di, nah gitu. gini Pak, Pakai handphone apa pakai laptop sih? pakai handphone. Kalau bisa pakai laptop ya, biar enak. Ya Pak. Sok. Terus Usia 21 tahun, asal sekolah MA Nurul Huda Sukabumi. Sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al Ihsan untuk kegiatannya mengajar ngaji anak-anak. Terus? Udah lagi? Udah Pak? Di mana nggak? Di Ya. Cibiru, Alamana. Oke, Ibrahim Nusantara. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nusantara, tempat tanggal lahir Roku Timur 5 Agustus 2002. Dia untuk saat ini tinggal di Jalan Manisi dan asal Sumatera Selatan. Untuk kegiatan saat ini selain kuliah yaitu ya berorganisasi dan yang lain. Seperti itu, Bapak. Oke. Ihsan Farhani. Perkenalkan, nama saya Ihsan Farhani Yahya, tanggal lahir 18 Maret 2004 di Bandung. Dan selain dari kuliah, ngajar anak-anak di masjid. Masjid mana? Di Masjid Al-Amanah. No. Kecamatan mana itu? Di Pasir Biru, Sukasari, Pasir Biru, Cibiru. RW 10. Kota Bandung? Ya. Oke. Apa lagi? Ido Sulastri. Ya, perkenalkan, nama saya Ido Sulastri, tempat tanggal lahir Bandung 8 Desember 2004, usia 20, asal sekolah dari MA Hidayah Ibun, asal sekarang tinggal di rumah, asalnya Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, dan aktivitas lain selain kuliah, mungkin bantu-bantu jaga toko gitu. Oke. Apa lagi? Ika Rizka Mubarokah. Perkenalkan, nama saya Ika Rizka Mubarokah, tempat tanggal lahir Cilacap 9 Wanarja, Kabupaten Cilacap, asal sekolah dari MA Muhammadiyah Majenang, Manisi, ngekos di Manisi. Kegiatan lain selain kuliah itu Ihsan Sirojudin. Ihsan, ada? Mana Ihsan? Ilham Bandran Tusi. Ihsan nggak ada. Barusan tadi masuk udah ada. Ihsan ada. Ihsan Sirojudin. Ada berapa orang Ihsan sih? Ihsan 2. Dua. Tadi Ihsan Farhani. Ihsan Sirojudin. Nggak ada ya. Ilham Badran Tusi. Ilham Bandran Tusi nggak ada. Ilham Pandapotan Siregar. Hadir. Ya. Kenalkan, nama saya Ilham Pandapotan Siregar. Tanggal lahir 21 Maret 2004. Alamat asal dari Medan, tinggal sekarang di Manisi. Untuk kegiatan sehari-hari, saya kadang ngajar privat. Ilham Tarek. Ya, hadir. Perkenalkan, nama saya Ilham Tarek Akbar, tempat tanggal lahir saya dari Sumedang, 18 Maret 2004. Usia sekarang saya 20 tahun,
Kemudian saya berasal dari Situraja. Lebih lengkapnya itu Jalan Ita Manggala, Dusun Bakan Bandung, Situraja Utara, Situraja, Sumedang. Terus saya berasal dari alumni SMA Negeri Situraja. Kemudian untuk sekarang saya tinggal di rumah kerabat di daerah Cilengkrang. Dan untuk aktivitas selain kuliah mungkin saya untuk sekarang saya sering membantu kerabat saya untuk berbelanja ke pasar atau ke minimarket gitu untuk persiapan dagang kerabat saya. Terima kasih. Ilyas Abdillah. Nama saya Ilyas Abdillah, asal dari Tasikmalaya, tanggal lahir 23 Juni 2002. Sekarang usianya 22 tahun, asal sekolah Pondok Pesantren Darul Mutakin, Bandung. Kegiatan sekarang bersamai anak-anak mengaji di Al-Amanah. Ini Ilyas bukan? Ilyas? Iya, Pak. Kamu nggak meliatin wajahnya? Sengaja di off kamera? Gimana? Ada, Pak. Ini saya on, Pak. Barusan mati. Gimana? Oh iya, maaf, Pak. Tuh, Tapi beneran. sekarang mukim di Masjid Al-Amanah, belakang Pesantren Al-Ihsan, juga mengajar di sini, Pak, di Masjid Al-Amanah. Ya. Terima kasih. Jangan di off kamera. Iya, Pak. Ya. Tuh, lanjut. Den. Perkenalkan, nama saya Mas Nenden, tempat tanggal lahir Garut 3 November 2002. Umurnya jadi sekarang 22 tahun, alamat dari Garut, asal sekolah dari MA Al-Jauhari. Sekarang tinggal di Al-Wafa, terus kegiatan selain kuliah mengaji di Al-Wafa. Terima kasih. Oke. Ini Inayah Dayat. Mas Nenden dikasih nama grup rename itunya, kelasnya. Samakan dengan yang lain. Sok diberi namanya tuh di depan biar semua sama. Contoh, Ilyas Abdillah PAI 6C. Nah, 6C-nya di depan nama Ilyas. Ya. Cok di rename dulu. Yang begituan harus dari awal bisa diperbaiki. Oke, terus Inayah Nurhidayati. Hadir, perkenalkan nama saya Inayah Nurhidayati, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Desember 2003, usianya 21 tahun, asal sekolah dari MA Anida Al-Islami, tinggal sekarang di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awana, Cibiru Hilir. Kegiatan sekarang hanya mengikuti kegiatan-kegiatan pondok seperti mengaji dan acara-acara yang diadakan oleh pondok pesantren. Terus? Cukup. Indah Sadatunisa. Indah Sadatunisa sakit ya? Oh, ada. Sakit. Hadir nggak sekarang? Lagi sakit, Pak. Hah? Oh, nggak. Lagi sakit. Padahal, Indahnya lagi sakit, jadi nggak bisa hadir. padahal hadir aja sambil dengerin nggak apa-apa. Nggak dilarang kok orang sakit bisa ikutan. Kan Zoom ini. Ya. Sayang aja absen maksudnya. Ya, udah kritis banget, nggak bisa bangun, ya itu lain cerita. Sakitnya sakit perut gitu atau riet, leg-leg gue lah. Ya, oke, next. Intan Prima Rahim. Hadir. Perkenalkan, nama saya Intan Prima Rahim, tempat tanggal lahir Kota Bandung 30 Oktober 2003, usia sekarang 21 tahun. Alamat rumah Jalan Pagarsi, Kota Bandung, sekarang tinggal di rumah. Kegiatan lain selain kuliah yaitu aktif di organisasi pemudi Persis dan mengajar di DTA Al-Furqon. Terus? Asal sekolah di Mas 1 Persis Kota Bandung. Sudah, Pak. Oke.
Sekarang IPA ya Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya IPA Padilah. Tanggal lahir di Bandung, tanggal 24 Mei 2002. Saat ini usia 22 tahun. Alamat asal dari Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah dulu di Madrasah Aliyah Najwa Asyarif Bandung. Kemudian sekarang ngekos di Jalan Anyelir 1 nomor 21. Kegiatan selain daripada kuliah yaitu casualan atau part-time kerja, Pak. Part-time di mana? Sekarang lagi part-time di Abah KP Arca Manik. Oke. Next. Oke. Selanjutnya Iqbal Khairul Rafi. Perkenalkan nama saya Iqbal Khairul Rafi. Saya lahir di Sumedang pada tanggal 2 Maret tahun 2004. Usia saya saat ini 20 tahun. Dan lokasi rumah saya di Sumedang, asal sekolah saya di Madrasah Aliyah Sumedang. Saya pulang dari Sumedang ke Bandung dan aktivitas lain kuliah ada lain dari olahraga dan gitu Pak. Next. Iqbal Rahmat Tukijo. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rahmat Tukijo, tempat tanggal lahir di Pondok Kelapa 4 Oktober 2004. Umur saya 20 tahun. Tinggal di Bandung di Jalan Jati, Manisi, Pasir Biru. Asal sekolah di SMA IIT Robbani Bengkulu. Dan kegiatan selain kuliah, aktif organisasi kedaerahan, dan biasanya di waktu liburan membantu pekerjaan orang tua. Sekian, Pak. Irham Syah Maulana. Irham. Perkenalkan, nama saya Irham Syah Maulana, lahir di Bandung, tanggal 8 Agustus 2004, umur 20 tahun, sekarang tinggal di kosan Hilmania, Cinunu. Kegiatan selain daripada kuliah adalah bertani, bercocok tanam. Di mana? Bertani di mana? Di Majalaya, Pak. Oh, Majalaya. Ya, Pak. Bertaninya karena naon? Karena apa? Padi atau naon? Ada cabai, sayur-sayuran, Pak. Oke. Sip. Next. Irma Saima Karima. Perkenalkan, nama saya Irma Saima Karima, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 22 Mei 2004, usia saat ini 20 tahun, asal rumah di Jalan Angga Direja, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, asal sekolah di pesantren MA Baitul Arqam Al-Islami, saat ini tinggal bersama orang tua. Aktivitas lain selain kuliah adalah mengajar privat. Dari privat di tempat dekat rumah gitu, di tempat kosan. Ya, dekat rumah. Oke. Irfan Maulana. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Maulana, asal dari Medan, Sumatera Utara. Tempat tanggal lahir Ajamu 17 Mei 2004. Umur saat ini berarti 20 tahun. Untuk kegiatan selain pada kuliah yaitu mengikuti organisasi kampus, masih intrakampus. Cukup. Isa Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Ismail, asal dari Ciamis. Untuk sekarang tinggal di kampus 3 UIN Bandung. Usia sekarang 20 tahun. Dan kegiatan gimana, Pak? Di Cileunyi, kampus 3. Iya, Pak, di kampus 3. Emang udah dibuka gitu kampusnya? Dari dulu dibuka, Pak. Saya dari semester 1 di sini, Pak. Bukan, maksudnya kelas di sana emang sudah ada gitu? Oh, di sini asrama aja, Pak.
Oh, asrama aja. Maksudnya Ya nggak ada kelas asrama kan? aja. Nggak ada Pak. Paling yang lembaga bahasa itu Pak ada. Mm-mm. Oke, yang lain? Udah tadi Pak, lanjut. Ismail Abdul Fatah. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Fattah, lahir di Bandung 2 Juni 2002, umur saat ini 22 tahun, asal dari Sukabumi, sekarang tinggal di kos di Panjaitan. Untuk kegiatan saat ini belum ada Pak, hanya kuliah saja. Kamu Sukabuminya di mana? Di Kebon Pedas Pak. Oh, bukan. Oke. Jalaul Mujahidin. Perkenalkan, nama saya Jalaul Mujahidin. Saya asal dari Sumedang. Ini kamu lagi di Eh, gimana ini? ini Pak lagi ziarah Pak. Jarah gimana maksudnya? Kan ada Habib dari Palembang. Terus dia tuh lagi ngelilingi murid-muridnya yang ada di Jawa Barat Pak. Ya tuh kalau kuliah mah kuliah aja. Yang lain, gimana sih? Iya, sekalian Pak kuliah. Ya nggak bisa begitu, fokus lah, ya. Yang lain pada duduk, ini pada di mobil. Stop, lanjut, siapa lagi? Jihad Dewi Pamuhtasar. Perkenalkan, nama saya Jadwi Pamuktasar, tempat tanggal lahir Karimun, Kepulauan Riau, 4 Mei 2003, asal dari Kabupaten Cirebon, sekolah asal dari PKBM Logika Kabupaten Cirebon. Saat ini kesibukan di kepengurusan relawan Bisit Kota Bandung. Jihan Aulia. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia Azahra. Ada Pak? Ya. Nama saya Jihan Aulia Azahra, tempat lahir di Sumedang, tanggal 25 Februari. Asal sekolah dari Man 1 Bandung, dan saat ini tinggal di Ciparai. Kegiatan lainnya sebagai desain grafis di suatu komunitas. Desain grafis ya, oke. Juan Adi Darmawan. Saya Juan Adi Darmawan, tanggal lahirnya di Bekasi 25 Juni 2004. Alamatnya di Jalan Park Postel, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Asal sekolahnya SMA Islam Fajar. Kegiatannya aktif di komunitas fasilitator Talenta Muda Nusantara. Dah. Lutfian Regi. Perkenalkan, nama saya Lutfian Regi Alparabi, asal dari Kuningan, tempat tanggal lahir Kuningan 26 November 2003, asal sekolah MA Baitul Hikmah. Untuk kegiatan belum ada Pak, cuma kuliah doang. Next, siapa lagi? Sudah Pak, untuk kelasnya paling tadi ada beberapa orang yang dipanggil tapi tidak nyaut. Berarti kelas C yang tidak hadir dipanggil siapa ulang aja Pak? hari ini? Ihsan Sirojudin. Enggak, kurang bagus nih. Diulangi coba. Baik, Pak. Haikal Fikri, Ilham Badran Tusi, Indah Sadatunisa. Barusan baru masuk tuh, Ilham. Ilham Badratun Nusi baru masuk nih. Ilham? Mana coba? Ilhamnya mana? Ilham Badran? Baru masuk. Ilham Badran hadir. Di off kamera suaranya juga dimatikan. Nah ini yang bikin dianggap tidak masuk tuh yang begini. Tadi Bapak di admit barusan karena datangnya telat, udah jam 7.40 baru masuk. Gimana sih? Ilham Badratun Nusi ada nggak? Limitnya ada Pak, tapi gak nyaut.
Ya itu biasanya namun tidak motor, mobil atau lagi apa? Iya, Bapak. Ada, Pak. Mana orangnya? Ini, Pak. On cam Ilham, perkenalan. Ini sengaja lagi ngedetek ini satu-satu nih. Mana orangnya? Ini, Pak. Mau serius atau enggak? Kalau enggak, Bapak keluarin ya dari Zoom nih. Iya, Pak. Kalau kalau nggak ikutan juga nggak apa-apa, nggak ada yang maksa kok. Kalau nggak siap, kalau nggak mau ikutan atau sambil nyambi dan lain-lainnya ya pilihan ada di Anda. Saya nggak repot kok. Makanya di pertemuan pertama dipastikan Anda ikutin bareng-bareng lah, saling menghargai posisi masing-masing. Ya, Pak, mohon maaf. Mana Anda itu mana sih orangnya? Saya belum lihat ini. Ini direkam masalahnya. Biar kalau ada apa-apa kan ada pertanggungjawaban yang bisa dituntaskan gitu. Ini Mana Ilham tuh? saya, Pak. Kenalkan. Saya belum lihat ini tampilan di Zoom-nya nggak ada nih. Padahal Coba raise hand, Ilham, biar naik. ini sekalian juga mencoba untuk bersilaturahmi sambil juga mendeteksi satu persatu ada atau tidak adanya gitu. Mana Ilham? Bentar, Pak. Anda lagi siap kuliah atau tidak siap kuliah? Siapa? Sok di ini coba ditampilkan coba. Gimana ini? Tadi, Pak. Ada Ya, nggak jalannya? Sini sayangnya nggak ada nih. Soalnya kalau di ada galeri on cam. Nah, mana ya? Ini yang lainnya yang masih off kamera walaupun kelas D belum ditampilkan ditanya tapi tetap on kamera ya. Sok Ilham Badan Tusi sok. coba langsung aja perkenalan Ilham. Oh, bentar. Biasanya kalau bicara suka naik. Kenapa share screen? Bentar, teh. Gimana? HP-nya. Bukan share screen, on kamera. Bentar. Kenalkan, nama saya Ilham Badantu Sijani dari kelas 6C. Eh, udah naik, Pak. Apa belum kelihatan, Pak? Sudah ada. Ada. Ya, lanjut atau? Ilham lanjut perkenalannya. Ya, asal Badan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang tinggal di Jatinangor, pulang pergi. Asal sekolah di SMA 1 Jatinangor. Udah, Tolong jangan diulangi lagi ya. ya, Pak, Mama. Saya kuliah dicatat nih satu-satu nih yang hadir, nggak hadir, yang ini. Sok. Ini kalau Kitria kelas apa?
D apa C? Fitria. Kelas D, Pak. Kelas D. Dia tadi masuk belum? Ini Tadi dia baru masuk nih. Oke lah, di admit aja. Oke, sekarang berarti kelas D ya? Masuk kelas D. Kelas C sudah semua? Sudah, Pak. Berarti yang tidak hadirnya 4 orang di kelas D. Di kelas C, maaf. Disebutin lagi siapa namanya yang nggak hadir teh? Haikal Fikri, Haikal Helmi Arsyad, Fikri. Ihsan Sirojudin, Bentar. Indah Sadatunisa. Haikal Fikri, terus Helmi Arsyad, Helmi Arsyad, Ihsan Sirojudin, Ihsan Sirojudin, Indah Sadatunisa. Indah Sadatunisa. Oke. Haikal Fikri, siapa? Helmi, Ya. Helmi ya. Helmi Arsyad, Ihsan Siregar. Ihsan Ihsan Sirojudin. Sirojudin. Oke. Kang Firdas, stop. Dipandu untuk kelas D. Silakan. Baik, Pak. Yang pertama, Muhammad Ilham Hanafi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Hanafi. Tempat lahir dari Bandung, lahir tanggal 3 bulan Juli. Usia sekarang 20 tahun. Sekarang tinggal di Pasir Layung, Dusun Haji Abun, Kecamatan Cimnyan, Kabupaten Bandung. Asal sekolah dari MAN 1 Garut. Aktivitas selain kuliah, bantu usaha orang tua. Barangkali seperti itu, Pak. Oke. Lalu ada Muhammad Syahdan Fadilah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Fadilah. Tempat tanggal lahir saya 29 Januari 2004 di Bandung. Sekarang tinggal di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung bersama orang tua. Saya lulusan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung di Jerah. Untuk kegiatan, waktu dulu jadi tenaga pengajar di MDTA Al-Marhamah. Ya, sekarang diberhentikan dulu mengajarnya karena kegiatan kuliah. Dan selingan kegiatan kuliah mungkin bantu-bantu usaha orang tua. Ya. Kalau Khairulisa Apriliani kelas apa itu? Khairulisa kelas D juga, Pak. Kelas D. Kenapa dia baru masuk apa gini? Ya, sepertinya baru masuk, Pak. Ini Ya, lalu yang selanjutnya ada Mahbub Abdillah. Mahbub Abdillah, tempat tanggal lahir dari Garut tanggal 22 Maret 2003, umur 21 tahun, asal kota Garut, asal sekolah Pondok Pesantren Al-Basyariah, tinggal sekarang di Pondok Pesantren Al-Jawami Cilenyi. Adapun aktivitas itu ya mengikuti aktivitas yang ada di pondok sekarang. Di situ, Pak. Oke, next. Lia Apriliani. Baik, perkenalkan nama saya Lia Apriliani, lahir di Sumedang tanggal 22 April 2004, umur sekarang 20 tahun, kemudian alamat dan tempat tinggal sekarang di Ujung Berung, Bandung. Asal sekolah saya di MA Arsyidiyah Cibiru, kemudian untuk aktivitas saat ini hanya kuliah saja. Mungkin cukup. Lutfia Adiba. Perkenalkan, nama saya Lutfia Adiba Fairuzia. Tanggal lahir di Kota Kendal, 8 Februari 2003. Usia sekarang 22 tahun. Alamat asal kotanya dari Kendal. Sekarang tinggal di Cipadung Permai 1, ngekos di sana. Terus asal sekolah di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran di Kabupaten Semarang.
Kemudian kegiatan selain kuliah nggak ada sih Pak. Mungkin cukup. Muhammad Ihsal Majiul Haq. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Majuhak, umur saya, tempat tanggal lahir di Bandung, 12 September 2004, umur saya 20 tahun, dan asal kota saya berasal dari kota Garut, asal sekolah dari MA Persis Tarogong di Garut, dan sekarang tinggal ngekos di Cipadung. Nah, untuk aktivitas sekarang, selain kuliah, mungkin melanjutkan aktivitas semester sebelumnya, yaitu bisnis bareng teman. Terima kasih. Kalau Rizal Arido kelas apa? Rizal Kelas D? Arido juga kelas D, Pak. Telat nih baru masuk nih. Ada Muhammad Furqon. Muhammad Furqon. Adil. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon, tempat tanggal lahir Subang 13 Desember 2004. Asal daerah saya dari Subang bagian utara, tepatnya di Kampung Binong ya, sekitar Pamanukan situ. Asal sekolah saya dari SMK Al-Fatah Banten dan sekarang tinggal di kosan Cipadung Kidul. Adapun aktivitas selain kuliah saya teknisi software untuk PC dan laptop, juga jasa editing foto dan video, dan dagang. Udah barangkali itu, Pak. Siap. Wah, ini pengusaha ya. Oke, next. Mufid Al-Kausar. Perkenalkan, nama saya Mufid Al-Kausar. Tempat tanggal lahir Belitung Timur, Bangka Belitung, 1 Agustus 2004. Usia saya sekarang 20 tahun. Asal sekolah SMA Negeri 1 Manggar di Belitung. Sekarang tinggal di Cinunuk sama saudara. Adapun kegiatan selain kuliah yaitu bantu-bantu usaha saudara. Cukup. Oke. Kasim Kian. Baik, perkenalkan, nama saya Kasim Kian. Tempat tanggal lahir Kupang 25 Desember 2000. Asal Nusa Tenggara Timur. Sekarang tinggal di Masjid Ujung Berung, Masjid Aliko. Aktivitas selain kuliah yaitu ngajar anak-anak. Di mana? Di masjid? Di masjid, Pak. Lalu ada Muhammad Zian Mutakin. Nama saya Muhammad Fairjan Mutakin, lahir di Bandung 4 Juli 2003, asal sekolah dari Riyadul Ulum Dakwah Condong, Tasik. Sekarang tinggal di Cibiru, Hilir. Aktivitas selain kuliah yaitu ikut pengajian intensif dan wira swasta. Ada lagi? Karin Keisha. Nama saya Karin Keisha Nabila, tempat tanggal lahir di Bandung 24 Juni tahun 2004, usia 20 tahun, asal dan tempat tinggal saya di Kompleks Taman Indah Banjaran, Desa Nagrek, Kecamatan Cengkuang, Soreang, Kabupaten Bandung. Lalu asal sekolah dari MA Persis Lembang. Aktivitas lain kuliah, saya bantu-bantu usaha orang tua dan sementara ini menjadi kepanitiaan Ramadan di Masjid Salman ITB. Sekian. Selanjutnya ada saya, Pak. Nama saya Muhammad Firdas. Saya lahir di Bandung 20 Juni 2003. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Cipaganti, Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Jurang. Lalu saya lulusan MAN 2 Kota Bandung. Dan sekarang pindah ke Cileunyi. Lalu aktivitas sekarang selain bantu-bantu orang tua berkebun, saya juga membantu
membantu teman usaha, Pak. Terima kasih. Kerja apa kerja sama? Ya, Pak, Kamu kerja sama apa kerja ke teman? kerja ke teman sih, Pak. Oke, oke, oke. Next. Lalu ada Kiki Rizky. Perkenalkan, eh, nama saya Kiki Rizky, tempat tanggal lahir Garut 21 Maret 2003, umur 22 tahun, asal kota dari Garut, Garut Limbangan, Kecamatan Selaawi gitu Pak. Kemudian asal sekolah SMAN 1 Cimahi, sekarang tinggal di Pesantren Alisan. Aktivitas lainnya mungkin mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Alisan, Pak. Oke. Muhammad Fahlevi Al-Haj. Nama Muhammad Falafi Alhaj, tempat tanggal lahir di Bekasi 20 Agustus 2004, sekarang berusia 20 tahun, asal dari Bekasi Utara, Kaliabang, tinggal sekarang di Cimecerang, asal sekolah dari MA Darul Mutakin. Aktivitas selain kuliah, aktif sebagai konten kreator, juga magang di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Anwar Bekasi Utara. Makasih. Muhammad Zaki Fauzan. Nama Muhammad Zaki Fauzan, tempat tanggal lahir Jakarta 2003, 13 Maret, usia 21 tahun, asal dari Bogor, sekarang tinggal di Dayakolot, asal sekolah SMA Bina Insan, aktivitas selain kuliah ngojek. Ojek online? Iya, Pak. Oke. Jangan di off kamera kan? On terus ya. Keisha Dinda Maharani. Baik. Nama saya Keisha Dinda Maharani Purbaya dengan nomor urut absen 5. Tempat saya lahir di Bandung tanggal 1 Maret 2004 dan usia sekarang asal saya dari Bandung, Jalan Ancol Tengah nomor 55 dan saya sekarang ngekos tinggal di Jalan Terusan Panjelekan nomor 3. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 3, aktivitas selain halal. Hilda Alfia. Kenalkan, nama saya Hilda Alfia Husnul Azizah. Tempat tanggal lahir Bandung 27 November 2003, umur saya 21 tahun. Sekarang tinggal di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Asal sekolah dari Mandua Tasikmalaya. Kegiatan selain kuliah yaitu mengikuti kegiatan pondok dan juga mengajar private mengaji. Husaini Mansur. Nama Muhammad Husaini Mansur, tempat tanggal lahir Bandung 28 Maret 2004, umur sekarang 20, terus asal dari Bandung, Kampung Cijeruk, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Terus asal sekolah dari SMA N1 Negeri Bojong Soang. Dan saya tinggal bersama orang tua ya di Cijeruk, di Kecamatan Bojong Soang. Terus aktivitas sekarang itu aktif di organisasi pramuka di unit marching band dan ngajar di SDN Gria Bandung Indah. Udah. Muhammad Hafiz Zatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zatullah, tempat tanggal lahir Cianjur 22 September 2003, umur 21, asal di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, tinggal sekarang di Pondok Pesantren Salafi Ar-Roid. Kegiatan lainnya selain kuliah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Sekian, terima kasih. Juniarit Madanti.
Perkenalkan, nama saya Juni Ritmadanti, tempat tanggal lahir Karawang 25 Januari 2004, usia 21 tahun. Asal dari Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, asal sekolah dari MA Husnul Hatimah di Kuningan. Untuk sekarang tinggal ngekos di Jalan Persada. Aktivitas selain kuliah untuk sekarang ini lagi ikutan kepanitiaan P3RI di Masjid Salman. Muhammad Alfif Husni. Terus, yuk. Alkif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agni, tempat tanggal lahir Kuningan 13 Agustus 2003, umur 21 tahun, asal dari Cigugur Kuningan, sekarang tinggal di Pondok Pesantren Sirajul Huda. Untuk aktivitas mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Maulia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulia Haruniswah, tempat tanggal lahir di Garut, tanggal 5 Agustus 2003, asal dari Garut juga. Usia sekarang 21 tahun. Sekarang tinggal di kos di Jalan Anyelir. Asal sekolah dari MA Persis Tarogong. Kegiatan selain perkuliahan, itu saya menjadi staf divisi videografi di Panitiaan Ramadan Salman ITB, juga jadi tim pengurus di pembinaan anak Salman ITB dan beberapa kegiatan kaderisasi mahasiswa Masjid Salman ITB, dan sekarang sambil kerja part-time juga. Muhammad Zahran Akil. Hadir, perkenalkan nama saya Muhammad Jalan Syauki, asal saya dari Bandung. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 26 Bandung. Saya tinggal di Pasir Biru, Cibiru, Kota Bandung. Kegiatan selain kuliah belum ada, hanya menjalani kuliah saja, Pak. Terima kasih. Muhammad Akas Narang. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akas Narang. Asal saya dari Lembang, tanggal lahir 18 Desember 2002. Untuk sekolah sebelumnya saya sekolah di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Basyariah Cigondewa. Sekarang saya tinggal di Sinangsari Al-Jawami Cileunyi. Untuk kegiatan saya mengikuti kepada kegiatan kepesantrenan. Mufidah Safa. Perkenalkan, nama saya Mufidah Safa Salsabila. Saya lahir di Purwokerto 11 September 2004. Umur 20 tahun, asal kota Karawang. Asal sekolahnya di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Untuk tinggal sekarang di Komplek Taman Cipadung Indah, Cipadung Kidul. Aktivitas sekarang selain kuliah, saya seorang konten kreator. Hansa Abiah. Perkenalkan, nama saya Hansa Abiah Safa. Tempat tanggal lahir di Karawang 15 November 2003. Suaranya kecil, Suaranya kecil kan, Sa? Dari awal apa? Kecilnya dari awal apa? Baru? Ya, sok dari awal. Perkenalkan, nama saya Hansa Abiah Safa. Tempat tanggal lahir di Karawang 15 November 2003. Asal kota Karawang di Cikampek. Terus asal sekolahnya SMA Al-Quran Hasanat. Kegiatan selain kuliah berorganisasi. Next. Kitria Salma. Nama saya Kitria Salma, Aprilis Maria Salam. Saya lahir di Salatiga, tanggal 23 April 2004. Usia saya sekarang 21. Asal dari Cianjur di Perumahan Geraha Pratama dan tinggal sekarang di TCI, Taman Cipadung Indah. Asal sekolah SMAN 1 Cilaku di Cianjur. Aktivitas selain kuliah nggak ada. Sekian, terima kasih. Muhammad Rizal Arido. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arido. Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juni 2004. Usia saat ini 21 tahun. Asal dari Jakarta Barat. Sekarang tinggal di Jalan Kosambi di Masjid Ilakhir Umah. Asal sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta.
kemudian aktivitas selain kuliah, yaitu mengajar, kemudian aktif juga di berbagai unit Karisma ITB. Hoirulisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Herulisa Priliani. Aku tempat lahirnya di Bekasi, tanggal 5 April. Umur aku 20. Asal kota di Bekasi. Asal sekolahku di Pondok Pesantren Darussalam. Tinggal sekarang itu tinggal di Asrama Al Mumtaz di Cinunuk. Aktivitas sekarang itu aku ikut organisasi ekstra di kampus. Terima kasih. Sudah, Pak. Yang masuk cuma segitu doang. Kalau Holilun apa ini? Apriliani ada? Hoirulisa tadi, Pak, yang tadi. Aku hadir, Pak. Soalnya tadi ada kendala, Pak. Sinyalnya baru bisa masuk. Ya, makanya ini telat. Nanti nggak boleh telat ya. Baik, Pak. Jangan lebih dari, kalau pagi ya, jangan lewat dari 15 menit lah. Toleransinya 15 menit ya. Yang tadi telat-telat masuk tuh Ihsan, Hilman, Mufidah, Ilham, Badrunusi, terus Rijal, Siti Alawiyah, Falilatul Riyani. Nah, ini mohon tidak lagi terjadi lah ya. Pak, mohon maaf, ada yang belum absen seorang. Muhammad Ikhlas Hasbi. Oke. Mana orangnya? Hadir, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Hasbi. Wajah tanggal lahir kelihatan, coba biar jangan matanya doang yang kelihatan. tempat tanggal lahir Nah, Banyumas 5 November 2004. Umur 20 tahun, asal dari Jatinangor, Sumedang. Tinggal di Jatinangor, Sumedang. Aktivitas selain kuliah itu mengajar di sebuah madrasah MDTW. Oke. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sudah memperkenalkan diri untuk kedua kalinya, karena kelas ini, kalau kelas C dan kelas D dulu tuh Bapak ngajar di mata kuliah fikih muamalah jinayah ya. Benar nggak? C dan D ya? Pas. Iya, benar. Pas ya. Betul, Pak. Benar, Pak. Nah, sekarang mata kuliahnya adalah pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar ini materinya sebetulnya 3 SKS, tapi pertemuannya di 2 SKS kan, sehingga nanti posisinya ada jadwal waktu yang sangat-sangat perlu diisi oleh materi-materi tertentu ya. Coba Bapak minta dulu clear-nya. Kelas C berapa orang fixnya serta 40 berapa? Yang ada kontrak mata kuliah dengan Bapak? 42. 42 kelas C. Oke, 42. Kalau kelas D? Kelas D itu ada 40, Pak. Cuma yang 2 lagi belum masuk absen. Oh, ada plus 2 ya. Kalau kelas D mana kelas C? Ya, Pak. Kalau kelas C itu 42. Itu ada yang belum masuk absen nggak? Atau semuanya sudah masuk absen? Ada tadi itu siapa? Lutfiana Regi. Itu dari kelas. Oh, semuanya 43 Bapak sama Lutfiana Regi. Oh, ini mau dihitung 43 atau 40 aja? 42 aja? Gimana? 43 sama Lutfiana Regi, Pak. Oke, mau dimasukkan aja ya. Dimasukkan biar nanti kalau dia masuk telatnya biar diperbaiki ya. Kelas D berarti 42 ya? Kelas D itu 40, Pak, berarti semuanya. Jadi sekarang tuh cuma ada 38 Oh, sorry. yang masuk absen. Yang masuk absen 38, 2 di luar gitu ya? 2 tuh belum di salamnya belum aktif, Pak. Di sekolahnya? Salamnya. Oh, di salam. Masih ada kendala. Oke, Bapak sekarang mau memperlihatkan
course outline dari kuliah kita selama 16 kali pertemuan yang dimulai dari hari ini ya. Kalian bisa lihat nanti Bapak kirimkan share screen-nya. Ini kemungkinan akan kita coba revisi-revisi terus sebelum nanti fix ya. Tapi maksudnya pertemuan pertama sekarang itu adalah tatap muka ya, tatap muka via virtual. Kemudian yang akan disampaikan adalah tentang RPS. Kalian bisa lihat share screen Bapak nih. Sudah terlihat belum? Ya, nih. Belum, Bapak. Belum ada, Pak. Udah kali? Sudah ada, Udah ya? Pak. Udah ada. Eh, outline materi perkuliahan pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan project based learning. Artinya pembelajaran dengan mengacu pada kegiatan yang sifatnya berbasis proyek. Ini coba diperlihatkan dulu. Pertemuan pertama ini adalah diisi dengan pengenalan RPS, kontrak belajar, dan kriteria penilaian. Ini untuk pertemuan pertama nih. Kemudian di sini apa saja pertemuan pertama teh? Ada perkenalan dosen, penjelasan rencana pembelajaran, kontrak belajar dan penjelasan kriteria dalam penilaian, pengenalan konsep PBL, dan relevansinya dalam pengembangan bahan ajar, lalu pembagian kelompok, proyek setiap kelompok memilih topik. Nah, Bapak minta untuk ini kelompok Bapak teh udah dibuatin mulai pertemuan ketiga itu sudah diskusi kelompok ya. Sudah diskusi kelompok mulai pertemuan ketiga. Nah, jadi pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan ke-14. Berarti berapa kelompok tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke enggak 8. Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti buat 11 kelompok. Jadi Kang Firdas sama Teh Iva bantu Bapak bagi kelompoknya menjadi 11 ya untuk kelas itu. Kalau misalkan jumlahnya ada 40, berarti ada yang 3, ada yang 4 gitu. Ya. Ada yang 3, ada yang 4. Seperti ini nih materinya. Mohon bisa dilihat. Ini pertemuan pertama lewat dulu saja. Nah, pertemuan kedua minggu depan itu paparan dosen. Jadi Bapak yang akan menyampaikan materi terkait dengan konsep dasar pengembangan bahan ajar. Ini ya. Ini aktivitasnya ini ceramah interaktif, prinsip-prinsip pengembangan, diskusi tentang jenis-jenis bahan pengembangan, cetak, digital, audio. Kemudian ada pemberian tugasnya. Nah, untuk tugas itu bisa per kali pertemuan ada tugas yang sifatnya individual, ya. Sehingga nanti harus ada tagihan yang harus dikirim via Google Form. Dan Google Form-nya nanti atau Google Drive nanti dikirimnya PJ yang menyiapkan. Jadi Bapak nanti dapat laporannya dari PJ. Yang pasti ketepatan waktu itu berpengaruh terhadap kualitas nilai. Jadi kalau telat, walaupun bagus, tetap penilaiannya tidak lebih bagus daripada yang tepat waktu. Walaupun yang tepat waktu pun kita lihat apakah kualitas penulisan ataupun juga pengerjaan tugasnya maksimal atau tidak. Kemudian untuk untuk pertemuan ketiga itu mulai dengan diberikan untuk kelompok satunya mulai dari kelompok 3 gitu maksudnya. Topiknya adalah analisis kebutuhan peserta didik dan perumusan tujuan pembelajaran. Ini nih. Ya. Aktivitasnya apa saja? Diskusi kelompok, menganalisis kebutuhan peserta didik sesuai dengan topik proyek, kemudian ceramah tentang teknik merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada nih. Jadi teman-teman kelompok 1 itu tidak perlu melihat kemana-mana. Ini materi sudah ada di sini. Ceramah tentang teknik merumuskan tujuan pembelajaran ABCD, audience, behavior, conditions, degree. Tapi setelah menjelaskan analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Kemudian presentasi awal ide proyek untuk setiap kelompok. Nanti untuk kriteria penulisan penulisan makalahnya atau berupa karya tulisnya itu berupa apa? Pasti berupa artikel. Ya nanti bagaimana struktur artikel dan bagaimana cara membuatnya
nanti Bapak akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ingat ya, pertemuan selanjutnya itu pertemuan 2, bahkan pertemuan 3, walaupun kelompok 1 tampil, semua kelompok itu harus menuliskan dan mengumpulkan jawabannya itu atau si artikel tugas kelompoknya untuk paparan itu di pertemuan pertama pada saat kelompok 1 tampil. Jadi pada saat pertemuan ketiga, ya. Nanti dijelaskan lah. Kemudian kelompok 4 ini di pertemuan keempat ini adalah untuk kelompok 1. Jadi Bapak jelasin aja begini nih. Ini nanti Bapak kirim ya ke grup PJ untuk dibagikan di teman-temannya. Pertemuan 3 itu ini kelompok 1 berarti. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2 nih. Biar rada eye catching lah. Biar kelihatan nih. Ini kelompok 2 berarti pertemuan keempat. Kemudian pertemuan kelima itu adalah kelompok 3. Kalau kita mau berhitung tanggal, sekarang tanggal berapa? 26. 26, Pak. Jadi di sini 26 bulan 2 2025. Nah, minggu depan itu karena sudah masuk bulan puasa, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 3 ya? 4. Coba lihat. Tanggal 5 ya, tanggal 5 Wednesday tanggal 5 12. Oke, tanggal 5 bulan 3 05 03 2025. Ini berarti pertemuan kedua. Ini paparan dosen ya di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu sudah kelompok 1 nih. Berarti tugas kalian harus dikumpulkan di tanggal 5 bulan 3 tanggal 12 bulan 3 2025. Berupa artikel dan PPT-nya, jangan lupa. Setelah 12 ini berarti 19 itu untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu pada tanggal 19 tambah 7 26. Nih. Berarti ada tanggal 5 12 19 26. Ini untuk kelompok 5. Kelompok 3. Jadi di bulan puasa kemungkinan hanya 3 kelompok saja. Baik kelas A atau kelas B. Kelas C atau kelas D. Nah, Bapak disclaimer dulu nih buat teman-teman kelas C dan kelas D. Untuk diskusi kelompok itu kelasnya tidak digabung seperti ini, tapi terpisah. Kelas C, kelas C, kelas D, kelas D. Ya. Kecuali kalau misalkan waktu tertentu pasti Bapak minta kalau misalkan perlu gabung. Kalau tidak, berarti kelasnya tetap terpisah, kelas C dan kelas D. Untuk paparan. Ya. Begitu Kang Firdas dan Teh Iva ya. Tolong disampaikan ke teman-temannya. Kemudian pertemuan 6, kemungkinan ini adalah setelah Lebaran. Ini setelah Lebaran. Ini ada Muhammad Fikri. Kelas berapa ini? Siapa D? Kelas D ya kayaknya ya. Kang Firdas, ada Muhammad Fikri. Muhammad Fikri kelas D, Pak. Kenapa dia baru datang apa gimana? Dia baru datang tadi nge-WA saya katanya baru bangun, Pak. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Udah mau beresan ini jam 8.25 ini. 35 menit aja dulu beres. Gimana sih? Tapi hitungannya yang tadi yang nggak masuk siapa aja? Yang tadi tidak menyampaikan ini Firdas kelas D siapa aja? Tadi kan kelas C ada 4 orang. Kelas D. Ini Isa Ismail kenapa sih keluar masuk terus? Ketahuan jadinya tuh. Kameranya error katanya, Pak. Sinyalnya, Pak. Mesti beli sinyal khusus kayaknya tuh. Coba, Hadir, Pak. Firdas, berapa Ya, Pak. orang yang tidak memperkenalkan diri? Ada 7 orang berarti Pak yang tidak memperkenalkan diri. 7 orang, banyak amat. Siapa aja tuh teh? Ada Iqbal, Iqbal ada Iqbal apa namanya? Muhammad Iqbal Mubarok, Pak. Mubarok. Oke.
Muhammad Irfan. Irfan apa? Irfan aja, Pak. Oke. Terus Muhammad Syahid Kori. Syahib Koni. Kori, Pak. Kori. Ya, Pak. Oke. Terus Muhammad Adi Irfan. Muhammad Adi Irfan. Ya. Terus Muhammad Reganata. Muhammad Rega. Reganata. Oke. 6. Sama Muhammad Fikri. Fikri. Bapak Abi hadir. Firdas, nu mereka download Jumna. Baru masuk ya? Ya Pak, punten. Duh, lah telat deh nya. Siapa? Punten. Muhammad Fikri. Terus satu lagi? Udah Pak, cuma segitu, Pak. 6 berarti. Ya, 6. Karena masuk absen masalahnya. Nah, kemungkinan ini kelompok 3 kita kan bulan puasa teh kalau lihat ya nih. Ini kan tanggal 26 itu sebentar lagi kan masuknya ke bulan April. April di tanggal ini tuh lebaran nih. Kemungkinan libur, nggak tahu liburnya sampai kapan nih, tolong dikasih tahu lah. Kalau kemudian masuknya tanggal 16 nih, berarti 16 itu pertemuan ke berapa nih? 16 itu pertemuan ke-6. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu tanggal 16 bulan 4 2025. Nah, Bapak teh pengen ini coba pengen apa? Pengen dikuatkan. Kalau kuliah tuh terakhir tanggal berapa sih? Lupa lagi bulan Juli apa Juni sih? Juni ya? Juni, Pak, Akhir kalau nggak Juni, salah. Pak. Juni Akhir tanggal Juni. berapa? Ini tanggal berapa? Tanggal. Ada yang Eh, lihat ini nggak? Lihat apa? Lihat surat yang dari kampus tuh yang beredar tuh. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Ini udah kita siapkan tanggal-tanggalnya. Nanti Bapak buatkan berupa tabel ya, biar enak. Ini kalau berupa begini kan cuma rundown aja. Tapi yang pasti kelompok itu dari mulai kelompok 1 itu pertemuan ketiga. Jadi Bapak paparannya hanya di pertemuan kedua minggu depan. Ya. Nah, lalu ini ada, lihat dulu aja lah, kalian lihat dulu aja. Kelompok pertemuan ke-7 itu kelompok 5, lalu pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, UTS-nya nanti fleksibel, bisa nanti bentuknya tulis langsung atau nanti berupa artikel lagi kalian buat dengan mengkaji dari jadi nanti tiap kali pertemuan Bapak akan memberikan tugas yang pasti harus dilakukan untuk mendapatkan data penelitian, ya. Kemudian kelompok pertemuan 9 sampai 14 implementasi dan evaluasi project. Nah, ini nanti kita akan coba revisi. Kalian ini baru ke pertemuan ke-5. Jadi ini tuh setiap kelompok nanti akan melakukan paparan terkait dengan hasil mengimplementasikan proyek bahan ajar mereka, baik cetak, digital, atau audiovisual, nanti ketika kalian ke lapangan. Jadi nanti ini yang akan dibahas satu persatu. Jadi Bapak akan minta kalian untuk nanti melakukan proyek ke lapangan, kelompok itu, dan nanti memaparkan hasil proyeknya. Jadi nanti teman-teman untuk kelompok ini nih, kalau misal 40 dibagi 5 kan 8 ya, terlalu banyak kalau misalkan dijadikan kelompok. Maksudnya nanti ada paparan kelompok, ada yang tugas implementasi proyek. Ini. Nah, setiap kelompok mengimplementasikan proyeknya seperti apa, di mana nanti dikasih tahu. Karena nanti teorinya akan kita sampaikan dulu di awal. Jadi nanti Kang Firdas dengan Teh Ipa, saya akan kirim file yang isinya adalah RPS dan tugas-tugas kelompok dari awal sampai akhir untuk yang diperkirakan dikumpulkannya tepat waktu. Sementara dalam setiap pertemuan pun nanti bakal ada beberapa tugas yang harus dilakukan dalam rangka penguatan mahasiswa terhadap materi pengembangan bahan ajar. Karena kita berencana untuk melakukannya berdasarkan pendekatan project based learning,
Berarti nanti Bapak di minggu depan akan menjelaskan tentang ini, apa konsep PBL itu dan bagaimana relevansinya dalam perkuliahan kita. Sehingga nanti teman-teman tidak hanya mendengarkan materi-materi saja, tetapi juga mendapatkan insight atau wawasan dari pengalaman di lapangan bagaimana mengembangkan bahan ajar itu. Maka diharapkan semua bisa bekerja sama dalam waktu yang sama juga untuk kita bisa memastikan mata kuliah ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan paling mendasar adalah, sebetulnya materi pengembangan bahan ajar itu tujuannya apa sih disampaikan kepada mahasiswa di semester 6, baik untuk kelas PAI 6C dan 6D. Apa sih sebetulnya fungsinya? Ya, apa tujuan dari penyampaian materi kuliah pengembangan bahan ajar ini? Kalau kita lihat dari sisi kepentingannya, Bapak mau nanya dulu nih ke Kang Firdas, kelas Anda sudah PPL belum? Halo? Halo, halo? Atau Teh IPA kelasnya sudah PPL belum? Belum, Bapak. Belum PPL. Kapan agenda PPL-nya? Di semester 7 PPL itu. Oke, agenda PPL itu semester 7. Dan materi tentang pengembangan bahan ajar ini adalah salah satu materi yang penting untuk dikuasai dan dipelajari oleh mahasiswa yang akan PPL. Karena dia nanti akan mengembangkan bahan ajarnya sebagai bentuk dari penguatan kompetensi pedagogik dia, ya, sebagai calon guru, gitu. Oke, kita lihat sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan dari penyampaian materi dari pengembangan bahan ajar ini. Pada prinsipnya, tujuan dari penyampaian bahan ajar ini adalah untuk membekali mahasiswa. Jadi tetap membekali, ya. Membekali mahasiswa dalam hal apa? Yang pertama, kalian bisa lihat nanti share screen-nya. Mudah-mudahan terlihat share screen-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Kak? Oke, sudah ya? Sudah. Oke, tujuan dari penyampaian materi kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi dan memanfaatkan bahan ajar yang efektif dan inovatif. Nah, berikut ini adalah rincian tujuannya. Jadi kalau misalkan akan kita lihat tujuannya itu seperti ini. Ada tujuan kognitif, ya, seperti halnya mahasiswa memahami konsep dasar pengembangan bahan ajar, mengetahui jenis-jenis bahan ajar itu seperti apa, memahami prinsip desain instruksional. Instruksional itu artinya desain pembelajaran, pengajaran, sorry. Kemudian ada lagi aspek psikomotoriknya, mengembangkan bahan ajar yang kreatif dan inovatif, menggunakan teknologi dalam pengembangan bahan ajar, menerapkan metode evaluasi bahan ajar. Nah, itu terkait dengan psikomotorik. Nah, kaitan dengan afektif, menumbuhkan sikap kritis dan kreatif, membangun kolaborasi dan tanggung jawab, menghargai pentingnya bahan ajar yang berkualitas. Nah, adapun tujuan praktis adalah ini, mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja, paling tidak persiapan kalau mau jadi guru nanti seperti apa gitu. Kemudian meningkatkan keterampilan presentasi dan komunikasi, karena kamu dituntut nanti melakukan presentasi, jadi semuanya harus ngomong, nggak boleh nggak ada yang ngomong. Kemudian mengembangkan bahan ajar yang siap digunakan, itu juga adalah tujuan dari praktis. Adapun tujuan jangka panjang, kalian bisa lihat di sini, mendorong inovasi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini adalah tujuan dari pengembangan bahan ajar. Sehingga kalau ditanya, penting nggak materi ini? Pasti harusnya ngomong penting. Nggak ngomong nggak penting. Gitu. Oke, sekarang sudah pukul 8.37, sementara kontrak kita sebetulnya di 8.30, tapi karena tadi juga mulainya
jam 7 lewat berapa ya? Jam 7 lewat 10 menitan. Maka oleh karena itu ini juga perlu untuk diperdalam ya. Gitu. Prinsipnya pertemuan kalian untuk diskusi itu di pertemuan ketiga. Hari ini atau besok Bapak akan lengkapi dulu apa materi ini, outline, desain perkuliahan, kemudian diskusinya sampai dengan kamu melakukan studi ke lapangan itu dipastikan adalah diberikan kepada PJ dulu, nanti PJ silakan di-share ke teman-teman. Yang pasti Bapak minta nanti kelompok ini, kayak Bapak ngomong di grup aja lah, di grup PJ ya. Nanti hasilnya nanti Bapak sampaikan ke PJ. Ya, gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Kalau perkenalan dengan Bapak mungkin minggu depan aja lah per kelas. Jadi minggu depan sudah per kelas ya, kelas C dan kelas D. Sorry. Kalau minggu depan karena masih ceramah Bapak, jadi masih digabung ya, masih digabung. Untuk minggu depan. Jadi minggu depan masih digabung, kita mulai. Kalau bulan puasa mulainya jam berapa sih? Nggak tahu Bapak, apakah jam 7 lewat, apa jam 6 berapa gitu. Tolong nanti dikasih tahu ya, kalau ada jadwal bulan puasa. Gitu. Karena besok mau masih ceramah Bapak, jadi digabung dulu. Minggu depannya, pas tampil kelompok 1 pertemuan ketiga, itu sudah terpisah, kelas C dan kelas D. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman, Pak. Oke, aman ya? Mudah-mudahan minggu depan jangan lagi ada yang absen kelas lagi, tidak on kamera, karena ini ada persyaratan ya. Nih, Bapak share dulu sebentar sebelum tutup. Ini tolong ya. Nih, kuliah Zoom wajib on cam. Tidak on cam, tidak hadir. Masuk paling telat, ini kan kita masuknya 06.50 nih. Ya. Bapak kasih waktu 15 menit, berarti sampai dengan pukul 7:05. Kalau lebih dari 7:05 kamu belum masuk juga, ya berarti dianggapnya kamu absen. Lebih dari ini absen. Dan Bapak dikunci, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Jadi kalaupun kamu masuk, diklik itu berarti boleh masuk tapi tidak dihitung absen. Terserah. Kamu mau bagaimana. Pokoknya jangan sampai tidak masuk. Pastikan absensi itu berpengaruh terhadap penilaian. Bapak mungkin perlu menyampaikan pada kalian, penilaian Bapak sederhana sekali sebetulnya. Ya. Jadi kriteria penilaiannya itu nih, kriteria penilaian mata kuliah Bapak ya. Kriteria penilaian matkul. Matkul ini, pengembangan bahan ajar. Apa aja? Satu, pasti kehadiran. Kehadiran itu boleh kalian ikut maksimal di 75%. Kalau lebih dari 75% kehadiran, pasti nggak bisa ikut ujian. Baik UTS atau UAS. Tergantung nanti kamu lebih banyaknya ngambil nggak masuknya itu di berapa gitu. Di pertemuan sebelum UTS atau sebelum UAS. Itu untuk syarat ujian. Ya, dapat banking seulihan ya. Kemudian, yang kedua adalah pasti UTS. Pasti UAS. Pasti tugas-tugas. Tugas itu kan ada yang mandiri, ada yang tugas terstruktur. Nah, nanti kita jelasin satu-satu. Kalau untuk tugas mandiri, itu berarti kamu nanti harus menghasilkan output berupa tugas-tugas. Dan tugasnya tidak satu, pasti. Kalau tugas terstruktur, ini barengan kelompok. Bareng
dengan kelompok. Apa saja? Satu, masalah penyusunan artikelnya, kedua PPT-nya, ketiga diskusinya. Nanti juga ada yang disebut dengan notulensi perkuliahan. Itu akan disampaikan nanti minggu depan. Kemudian yang keenam adalah partisipasi. Partisipasi itu artinya kamu di kelas ini jangan diam. Kalau nggak nanya, ya mengomentari lah. Kalau nggak mengomentari, menambahkan. Yang pasti kamu harus proaktif, ya. Karena itu bagian dari penilaian. Ini aja sebetulnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6. Nah, UTS-nya bisa berupa artikel, bisa berupa laporan hasil PBL. Yang UAS ini adalah artikel yang di-submit. Submit itu artinya yang dikirim. Gimana nanti teknisnya? Nanti akan kita bahas di minggu depan setelah Bapak ngajar di bagian tentang konsep dasar pengembangan bahan ajar. Ini boleh di screenshot, boleh di boleh di apa sebutnya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, ngitungnya gampang banget. Nih, hitung nate itu kehadiran ditambah UTS ditambah UAS, UAS kali 2 ya, 2 kali UAS, kemudian ditambah tugas mandiri, tugas terstruktur, ditambah tugas mandiri, ditambah partisipasi. Partisipasi. Kemudian ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7. Ini bagi 7 nih. Dari mana dibagi 7? Kehadiran dihitung 1, UTS dihitung 1, UAS dihitung 2, tugas terstruktur kali 1, dihitung 1, tugas mandiri dihitung 1, partisipasi dihitung 1. Nah, lalu kehadiran itu 16 kali ya, 16 kali. Jika hadirnya hanya, kalau 16 kali hadir berarti kamu dapat 100. Kalau kamu hadirnya hanya 8 kali, berarti kamu dapat hanya 50. 50. Sementara kategorisasinya sama seperti hanya yang lain. A itu adalah ketika rentangnya nilai 80 sampai 100. Kemudian B itu adalah 70 sampai 79. Kemudian rentang C itu adalah 60 sampai 69. Kemudian D itu adalah 50 sampai 59. Kemudian untuk dapat nilai E, E itu adalah di bawah dikurang dari 50. Ya, pilihan ada di Anda. Anda mau dapat nilai manapun terserah. Saya mempersilahkan Anda untuk memantaskan diri sendiri. Ya, kalau misalkan Anda pantasnya di C, ya jangan pengen ngotot dapat A. Ya, karena kita tidak ada semester pendek. Jadi kalau misalkan Anda di mata kuliah ini lebih banyak bolosnya daripada nggak ada tugasnya, malah banyak telat dan lain-lain, pasti nilainya bakal tidak bagus. Karena ini perhitungannya gampang kok, tinggal pakai Excel, masukkan ke Excel, semuanya selesai. Ketemu angkanya semua. Ya, makanya buat mereka yang mau biasa-biasa saja, ya Anda nggak usah ngotot kerjakan tugas, standar-standar aja, dapat B juga sudah bagus gitu, serah. Muhammad Husaini kelas mana ini? Kelas D, Pak. Dia hadir nggak? Hadir, Pak. Dia kok keluar apa gimana nih? Lempar. Kurang tahu, Pak. Tuh, Tapi tadi ada kok, Pak.
baru masuk ini atau keluar kali. Oh, kayaknya tadi keluar dulu terus baru masuk lagi, Pak. Ya, Oke, jadi teman-teman semua, Bapak maybe kenapa? Halo? Kenapa? saya baru masuk Pak tadi. Apakah masuk absen masih ada toleransi atau tidak? Siapa? Muhammad Fikri kelas D Pak. Kenaon tuh pakai masuk? Karek masuk? Tadi Ketiduran. itu pakai Zoom Pak. Soalnya di HP itu tidak ada Zoom, gak muat. Jadi buka dulu laptop tadi itu Pak. Agak lama. Kalau yang gituan mah masalah teknis ya, kayaknya nggak usah jadi alasan Baik Pak. ya. Pokoknya untuk pertemuan ini Bapak maafkan semuanya. Tapi untuk Baik pertemuan Pak. kedua Terima dan kasih. selanjutnya yang nggak bisa masuk Zoom atau yang masuknya telat, mohon maaf ya kita juga menyesuaikan lah. Kalian harus ngerti lah, teman-teman yang lain tuh kan nunggunya dari jam berapa gitu. Ini Ya baik Pak. Irham Sam Maulana gimana? Keluar apa gimana ini? Teipa gimana ini? Irham Sam kelas C. Halo? Oh nggak ada respon? Kenapa, Pak? Kamu kemana aja itu? Itu si Irham Sam gimana itu? Ira Hamsan tadi udah masuk, Pak. Dia kemana? Keluar apa gimana ini? Oh, ini teman-teman kelasnya jangan dulu masuk ke kelas sebelumnya, soalnya kelas ini belum selesai. Jadi ada kelas lagi pas setelah ini teh, kelas Oh, kita teh mungkin ada beberapa yang udah masuk ke kelas sana. oke, nggak apa-apa. Kita juga mau beresan kok. Ya. Ya, Oke, terima kasih. Jadi buat minggu depan kita masih pertemuan bareng dulu semua, ya, bareng dulu. Kalau untuk minggu berikutnya, pertemuan ketiga, kelas C dan kelas D sudah terpisah. Kelas C bagian pagi, kelas D bagian jam 8.30. Ya, begitu. Kang Firdas, Teh Ipa, terima kasih. Tolong di absen hari ini. Baik, Pak. Teman-teman kalian juga baik. dan sampai tidak sehat nanti pas puasa, ya, harus sehat walaupun keadaannya sedang saum. Oke? Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.